Oke guys, berjumpa lagi dengan Orba Aquavi Aquatic ya. Di sini gue bakal membahas singkat tentang Cana Maru Red Maru ya, Red Maru pangkal bun. Ini gue beli dulu awalnya di size 13 cm, sekarang mungkin kira-kira sudah memasuki 18-20 cm. Dan ikan yang ada di Orba Aquavi jarang banget yang mager ya guys ya. Ini ikannya aktif banget. Ya di sini Cana Maru ini nggak kelihatan sama sekali mager ya guys ya. Memang sifat dasar dari Cana Maru itu sih jarang yang mager ya guys ya. Aktif mulu. Enak juga buat display. Cana ini gue rawat mungkin sekitar 2 bulanan ya guys, 2 bulanan, dan memang belum kelihatan sih bakat-bakat cabungnya, belum ada karena memang jujur gue nggak taruh di outdoor, gue taruh di indoor dan gue pakai lampu seadanya ya guys. Tuh, hanya pakai lampu seadanya. Pakan juga gue jarang kasih pakan hidup karena jujur gue keterbatasan waktu. Gue kasih makan peletnya nanti gue kasih tahu ya. Suka duka gue melihara ikan ini mungkin apa ya, hampir nggak ada suka dukanya sih guys. Karena apa? Karena ikan ini gampang banget dipelihara dan kuat juga seperti cana-cana lainnya. Karena pernah gue tinggal mudik, baru mudik kemarin gue tinggal sekitar 7 hari guys, nggak gue kasih makan, dan alhamdulillahnya ikan tetap settle, tetap sehat. Cuma ada ikan gue yang mati, blue pulcra. Itu pun matinya bukan karena kelaparan guys, tapi karena lompat. Dan gue lupa untuk nutup, akuariumnya, tanknya. Balik lagi ke Cana ini guys, Cana Red Maru pangkal bun ini. Untuk settingan tank gua kasih airnya mungkin sekitar 10 sentian dengan substrat pasir malang merah. Background putih ya guys ya, background putih, kiri kanan juga gua background. Lampu-lampu LED biasa. Terus untuk size tank itu tingginya 30 cm, panjang 30 cm, lebarnya 60 cm. Tuh guys, lebarnya 60 cm ya. Untuk Cana Red Maru pangkal bun gua ini gua kasih makan pelet. Nama peletnya Red Parrot ya, Red Parrot. Dan gua selingin dengan maggot kering. Jarang banget gue kasih pakan hidup karena jujur gue waktu untuk beli bolak-balik pakan hidup itu nggak ada, karena pekerjaan gue yang setiap hari cukup memakan waktu ya guys, cukup memakan waktu, menyita waktu gue hari-harinya. Tapi alhamdulillah ikan settle, ikan kuat, ikan sehat, nggak mager sama sekali, nggak pernah mager guys, alhamdulillah ya. Terus untuk air gua tuh ganti air akuarium itu, air tank gua bisa sebulan sekali guys, karena memang nggak berlumut ya. Nggak, kalau gua gantinya karena berlumut sih, kalau kotor jarang, karena gua ngasih pakan tidak berlebihan juga tidak kurang. Gua kasih pakan pasti gua sesuaikan dengan si ikannya sendiri. Kalau ikannya masih mau makan ya gue kasih, tapi ntar kalau misalnya nggak mau makan gue stop. Jadi nggak ada tuh makanan yang jadi amoniak, jadi kotoran, sehingga air tetap seperti ini. Ini air yang saat ini gue shoot, gue videoin, ini udah sekitar 1,5 bulan guys. Penampakan airnya seperti ini ya. Ini karena mungkin videonya kameranya, kualitas kameranya kurang baik, jadi kelihatannya airnya kelihatan keruh, padahal airnya bening guys, bening. Bening. Bukan karena ini ya guys ya, bukan karena gue sengajain untuk nggak ganti air, enggak, tapi lebih cenderung karena waktu gue sangat terbatas. Gue itu di rumah hanya bisa hitungan jam, dan itu gue pakai untuk tidur doang biasanya, nggak pernah gue lama-lama. Oke.
Lanjut, kenapa gue pilih red pangkal bun? Karena gue lihat red pangkal bun ini yang udah jadi ya guys, yang udah jadi tuh cabungnya tuh sampai kepala-kepala guys. Jadi bunganya tuh sampai kepala-kepala. Cuman ya mungkin karena treatment dari guanya juga kurang baik. Karena gue juga nggak pernah kasih pakan hidup, gue juga nggak pernah outdoorin, lampu juga sering gue matiin. Jadi mungkin kayak gini guys. Tapi rednya udah kelihatan ya, udah jelas banget tuh rednya ya. Rednya udah kelihatan, ikan pun settle banget ya. Begitu kalau misalnya gua ada di depan tuh dia pengen ngajak interaksi mulu gitu guys, dia pengen gua main-mainin gitu loh. Tapi kadang gua mager guys ya, malah guanya yang mager nih sebagai ownernya, sebagai kipernya, malah gua yang mager bukan ikannya yang mager gitu. Ya alhamdulillah guys, ikan ini enak, settle, bisa diajak ke interaksi, jadi display juga bagus. Dan gue sayang juga sama ikan, karena memang nggak pernah dia nggak pernah ini ya guys ya, nggak pernah rewel nih ikan ya, nggak pernah lompat-lompat juga. Tapi tetap gue tutup guys, karena gue takut kalau misalnya dia lompat pada saat gue kerja gak ketahuan. Gue tutup seperti ini guys, tuh gue tutup pakai kaca guys. Di sininya tetap, di sininya ada lubang 5, gue kasih lubang, cuman lubangnya nggak lebih gede ya daripada besar si ikan. Karena kalau misalnya lubangnya lebih gede daripada besar si ikan, ya itu yang gue takutin, dia lompat terus nggak ketahuan lolos gitu guys. Gue masih butuh banyak ilmu juga dari para kiper-kiper yang udah pro, dari kiper-kiper yang udah senior, gimana caranya supaya nih ikan bisa keluar cabungnya. Karena jujur ini nggak ada cabung sama sekali, tuh nggak ada cabung sama sekali, masih polos banget. Apa karena memang size ukurannya masih kecil, atau memang karena guanya yang kurang bagus treatmentnya? Karena gua lihat yang di YouTube atau yang di Google itu ikan yang ukuran 18 up itu banyak yang udah cabung, sementara ikan gua belum. Tapi mental sih udah oke sih, mental udah oke banget. Mungkin tinggal cabung ya sama ngeluarin bunganya. Gue ya yang ngerti atau yang paham ya barangkali berkenan, mohon diajarin gue di kolom komen supaya kita berbagi ya. Kalau ada ilmu kan harus dibagi tuh guys, jangan disimpan sendiri. Insya Allah nanti manfaat ya guys, barokah. Dan ikan-ikan cana Indonesia bisa mendunia, bisa menginternasional, bukan karena kualitas si ikan itu di alam, tapi karena profesionalitas si kiper. Supaya kiper kita itu profesional, ya memang kita harus banyak sharing, jangan pelit ilmu guys. Oke guys, karena ilmu kalau di sharing bisa lebih bermanfaat, bisa lebih barokah, begitu guys. Dan gue juga minta tolong nih ke para untuk teman-teman ya, untuk teman-teman, kira-kira ikan gue nih kurang di mana, mungkin saran tank atau settingan tank gue salah, itu mohon diinfoin. Yang bagusnya gimana, saran-sarannya pasti gue tampung, pasti bakal gue perbaikin, dan nanti gue upload lagi tuh videonya setelah misalnya udah diberikan saran, pasti gue terima dan akan gue praktekkan langsung, dan akan gue videokan supaya menghargai, menghormati teman-teman yang udah ngasih saran dan masukan guys. Ini ikan gue ya guys ya, kita deketin lagi. Kalau misalnya dilihat sih barnya kiri kanan simet ya guys. Ini yang 1 2 3 4 5, yang satunya lagi 1 2 3 4 5 guys, simet ya. Simet mata juga udah mulai merah, warna badan juga merah. Di dorsal ya, dorsal atas itu juga ada batik-batiknya gitu guys ya. Ikan juga nggak pernah ngejar ekor, tidak pernah kena jamur kapas atau finroot, alhamdulillah. Padahal gue pakai air PDAM,
air PDAM yang gua pakai. Cuman gua udah endapin tuh guys, udah gua endapin. Mungkin sekian dulu video dari gua guys. Ya, kurang lebihnya gua mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lain yang melihara red maru pangkal bun khususnya ya guys ya. Dan gua mohon sekali lagi yang menonton bisa meluangkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk memberikan saran dan masukan kepada gue nih yang newbie ya. Gue minta tolong banget tuh. Oke, cukup sekian. See you on the next video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.